khas kodok dari Gusti Allah. Jadi setiap apapun yang kita alami hari ini, mulai kemarin, lusa, sampai mungkin yang akan datang, semuanya tidak pernah terlepas saking kodok dari Gusti Allah. Jangankan hidup kita, daun yang gugur pun itu tidak pernah terlepas dari kodok Gusti Allah. Nah sudah seperti itu, pun kita mau bilang apa? Lawangi Gusti Allah sing kersakaken. Ya, Gusti Allah yang kersakaken. Ya mau bilang apa? Mungkin kita akan rasa kalau nikmat oke lah. Kenapa kok seperti ini? Katanya lek kasih diberi nikmat, maka kita akan mengingat-ingat yang pemberi nikmatnya. Akhirnya punya syukurnya. Punya jabatan, yang kasih jabatan juga Allah. Punya harta, yang kasih harta juga Allah. Punya ilmu, yang ngasih ilmu juga Allah. Maka kalau seperti itu, tidak ada yang perlu disombongkan. Semuanya itu kami lakukan. Semuanya hanya titipan saking Gusti. Maka akan ingat itu. Maka ketika dapat jabatan akan punya syukur, punya harta akan punya syukur. Ketika ilmu bertambah juga akan syukurnya bertambah. Ketika diuji oleh Allah pun kita juga ingat, kenapa? Semuanya sudah datangnya Gusti Allah. Nah, itu sudah datangnya dari Allah, maka apa? Ya wis, kata ya mana? Maka sifat sabar itu yang akan muncul pada diri kita. Syukur dan sabar, dua sifat ini, dua perilaku ini kalau sudah menempel pada diri kita, maka ketenangan hidup akan kita rasakan. Ya apa mana? Mau jadi apa jadi Gusti? Padahal kita tidak minta. Ngapunten, sedatan kang hadir dalam majelis ini, pernahkah kita minta kita lahir dari ibu kita? Pernahkah jenengan memilih saya lahir dari ibu ini aja, saya jadi putranya ini? Nanti badan pilih atau ini? Saya sendiri juga tidak tahu. Ya besok saya itu dulu kemarin itu lahir dari ibu saya nggak milih. Saya mau jadi orang laki-laki, mau jadi apa? Perempuan juga tidak milih. Ada yang milih aja. Oh, jadi orang lain mesti itu. Tidak ada yang pernah milih dong. Tidak ada. Maka segala sesuatu ketika kita mendapatkan pleno, kalau sudah bilang yes, rasanya Gusti Allah akan enteng. Bahkan hari ini kita diuji pun, ya sudah dihadapi aja. Dihadapi dengan bijaksana yang penting. Dihindari, besok akan datang ujian lagi. Mungkin ujiannya sama, tapi dengan wajah, dengan bentuk yang berbeda. Itu jadi sama. Nah inilah yang harus kita kuatkan pada diri kita, bahwa setiap apapun itu semua adalah Allah. Sudah seperti itu. Nah, maka apa? Sikap sabar inilah yang harus kita tanamkan, bahwa semuanya itu datang saking Gusti. Kalau sudah seperti itu, ya, termasuk alhamdulillah Sidoarjo ini menjadi tempat yang kondusif. Karena apa? Satu, karena 4 pilar ini itu mau duduk bareng. Makanya kemarin itu senang hari Ahad itu mengadakan rapat, ya, ketika pemimpinnya rapat pun ini menyikapi, ya sudah diajak aja. Siapapun yang mau menyampaikan aspirasinya jangan ditinggal, dengarkan. Rakyat juga butuh didengar. Makanya ulamanya memberikan peneduhan dari solusi. Maka dengan cara apa? Berbagai macam. Maka sampai dungo bersama. Bukan masalah nomor. Ini akan dungo ekonomi. Jojo ono politik ini. Bukan masalah pas politik. Dungo ini pun perintah Gusti Allah. Ya. Makanya dungo ini. Dungan ini. Putranya tendungnya, yang penting dihubungin ya. Ulamanya turun mendinginkan suasana, membantu cari solusi kebijakan, pemerintahnya mau mendengarkan, akhirnya mau duduk bareng. Sing sugih mengeluarkan hartanya, rakyatnya belum diajak duduk bareng, belum sabar ya. Yang terjadi apa? Ketika kemarin ada gerakan aksi damai, ya udah
jalan kasih damai, aspirasinya apa, selesai, makan-makan, minum-minum, sudah selesai, nyampe sudah, tanpa ada kekerasan. Indahnya kebersamaan di situ. Ya kalau salah satu pilarnya itu ditinggal, ya hancur. Rakyatnya kepingin ngomong, ya pemimpinnya yang dituju tidak mau nemui, malah ditinggal. Ya sudah. Akhirnya rakyatnya dapat disabaran, terjadilah sebuah aksi yang kita inginkan. Ya itulah maksud balik. Semua itu sudah ditetapkan oleh Gusti Allah. Ini termasuk ini mutiara yang diambil ini adalah terjadi itu sudah mulai apa? Saking ketetapannya Gusti Allah. Yang kesembilan, itu adalah ar-raful Quran. Raful Quran. Quran itu diangkat, dicabut oleh Gusti Allah. Dicabutnya Al-Quran. Maknanya apa? Qur'ane wonten tapi gak dibaca. Teringat kali dawuh kanjeng Nabi, saya di zaman la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmu. Akan datang satu masa itu nanti tidak ada yang tetap dari Islam itu kecuali baik jenenge Allah. Agama Islam hanya tinggal namanya, hanya tinggal sebutannya saja. Tapi apa? Perilaku dalam agama Islam sudah mulai hilang. Ngaku Islam tapi sudah mulai tidak mau sholat, wajib, berani meninggalkan. Dan jangan heran nantinya kenapa kok terjadi sebuah ujian yang diturunkan oleh Allah? Bisa jadi ini, kita ngaku Islam tapi tidak sholat. Kemudian beberapa hari yang lalu, ya seneng boleh lah kita merayakan hari kemerdekaan dengan berbagai macam acara karnaval, tapi jangan melupakan sholat. Lo nggak ada karnaval, membayangnya ditinggal. Padahal banyak cara. Ya, ulama dalam kemudian di Islam itu kan ada beberapa kriteria supaya kita tidak tinggalkan sholat Quran. Sampai ada beberapa ulama itu berpendapat boleh tentang pelajaran jamak, takdim jamak, takhir, mengumpulkan dua waktu sholat. Kalau jamak itu boleh mengumpulkan dua waktu sholat dengan alasan tertentu, asalkan gak dikosor. Contoh ada kemanten, ya ada kemanten. Asalkan itu untuk kebaikan bukan untuk maksiat, boleh. Ya, ada kemanten dirias mulai jam 2. Iya, kemanten sampai isya. Iya, aku sholat asar. Masuk pagi sholat asar langsung di nopo. Wudhu balik, wah itu ya udah kotak balik. Akhirnya karena ada satu utun, boleh sholat duhur sama asarnya dijamak. Maghrib isya-nya juga dijamak takdim. Duhur asarnya sama takdim tapi tanpa kosong. Karena ada satu hilang ini. Sebetulnya kalau mau berpikir seperti itu, kenapa harus meninggalkan sholat karena sebuah ya bisa jadi ujian ini datang karena kita terlalu senang sampai melupakan Allah. Sholat, ya pun jujur mawon ini juga jadi pelajaran juga pada siapapun kalau bikin acara sudah bisa itu kalau sudah waktunya sholat pun tidak mau istirahat dulu sholat dulu. Ya. Kemudian la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu, dan tidak ada yang tetap dari Quran itu kata tulisan itu. Mana ada apa? Qurannya banyak, tapi tidak pernah dibaca. Qurannya banyak, tapi tidak pernah dibaca atau disambangi, tidak pernah dipelajari. Akhirnya apa? Kehidupan kita lost. Padahal Quran itu diturunkan oleh Allah untuk hidayah nasi wa sa'adati, menjadi petunjuk bagi umat manusia dan juga memberi kabar gembira. Intinya kalau hidupnya pengen enak, ayo
Makan dengan membaca, dengan mempelajari, mengamalkan sedikit demi sedikit. Kemudian Quran di rumah untuk samping Quran ini apa warnanya? Quran yang ada di rumah itu kertas yang samping ini itu warnanya masih putih bersih apa sabun makan? Coklat, ya apa? Qurannya putih bersih apa makan? Qurannya kertasnya masih lurus maupun lecek. Sampulnya si api maupun rusak kabeh. Lalek Qurannya si warnanya putih bersih. Apa malah si pastikan? Bisa dipastikan ini Qurannya memanjakan kawan. Jadi menunjukkan semakin Qurannya lecek warnanya mangkat, semakin lungsat, semakin sampulnya rusak, nuduhno Quran itu sering dibaca. Maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Nah ini Ar-Raful Quran, maknanya Quran diangkat dari bumi. Quran mengundangkan untuk disalintap, tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari. Akhirnya kehidupan manusia jauh dari Al-Quran. Sudah seperti ini pun kehidupan di dunia sudah mulai tidak stabil. Dan mutiara yang ke-10 yang diambil oleh Allah adalah sudah kita tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak mau nyetir karo ulama, semuanya harus nyetir, ulamanya harus bersinergi, ulamanya bersinergi, umaranya ikut bersinergi, orang kayanya ikut bersinergi, rakyatnya juga ikut nimbrung di situ, maka kehidupan ini akan dijaga oleh Allah. Kalau sampai jauh, maka Ar-Raful Iman. Tiara yang terakhir yang dicabut adalah mana? Dicabutnya iman. Kalau sudah tidak percaya lagi sama Allah. Jadi sudah ada kepercayaan. Akhirnya apa? Hidup sakena ini segandaan. Ya, ayo, nah ini pun perilaku, ayo 4 pilar ini kita jaga. Ulamanya mungkin diparingi sifat warok dan zuhud. Jangan sampai nopo senang dunia. Boleh kok senang dunia, tapi digunakan untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Kemudian pemimpinnya harus jadi pemimpin yang adil. Kemudian wong ini loh, rakyat yang belum sabar dan belum ndongakno ulama ini, belum ndongakno pemimpin ini, belum ndongakno wong sufi. Kenapa? Bungune rakyat jangan diremehkan. Doanya orang miskin ini jangan diremehkan. Karena doa itu merupakan doa silahul mukmin. Karena doa itu merupakan senjata wong mukmin. Seperti itu hidup kita akan. Kalau sampai kita ini meninggalkan semuanya, hati-hati. Yang termalih gawe kanjeng Nabi. Ayat di zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti kalau sudah akan datang satu masa umat itu akan lari. Yafirruna minal ulama wal fuqaha, akan lari dari ulama dan orang yang ahli agama. Kalau orang itu sudah tidak mau kumpul dengan ulama, tidak mau kumpul dengan orang yang ahli agama, maka hati-hati. Saya tadi mau bisalah. Allah akan memberikan 3 ujian. Allah akan memberikan 3 ujian. Yang pertama, Ar-Raful Barokah fil kasbi. Allah akan mencabut keberkahan dari kerjanya mapan, duitnya banyak, tapi kalau barokah dicabut sama Allah, yang ada bukan rasa syukur, tapi yang ada makan banyak makan. Mungkin kalau ketua dewan kita ini kok
cek kurang dengan tunjangannya, Ya Allah. cek kurang dengan tunjangannya, kurang dengan apa? Gajinya. Ya Bisa Allah. jadi beliau kurang memilih kali jamaah masjid aku. Jadi diajak ngaji ini. Ya Pak. Kesannya apa? Ini ku mau ben tambah barokah. Ben tambah kalaupun gajinya barokah, insya Allah akan banyak bersyukur, dikasih berapa pun alhamdulillah. Tapi kalau tidak banyak syukur, banyak mengeluh, banyak tuntutan, kita masuk ini udah sudahlah kita tahu sendiri. Kita gaji, minta tunjangan sehari 30. Islamiknya ini dinaikkan juga. Benar-benar. Nah, kayaknya perlu nih ke bawah. Kenapa mereka kok keberkahannya dicabut? Mungkin jauh dari Ulama. Kalau sekarang ini kita mendekat ke ulama sintetik saya maksudnya itu. Kemudian kalau sampai kita ingin jauh dari ulama, jauh dari orang yang paham ilmu agama dan yang mengamalkan ilmunya agamanya, Yusallitullah sultanan dzaliman. Allah akan memberikan kepada diri kita pemimpin yang zalim. Ya punten, jadi bisa jadi kalau hari ini kita merasa pemimpin kita ini zalim, ini juga bisa jadi ini akibat dari diri kita sendiri. Ini ujian dari Allah. Ini peringatan dari Allah. Sampai nonton ulama tapi tidak diraikan. Buktinya mau ngaji tidak ditekani. Utawa ikut dalam pengajiannya, tapi ingat dan ngaji ini banyak lebutan kan itu. Iya, ilmu ini gak dikali, betul diamalkan. Akhirnya percuma. Jadi dia mau di depan kiainya, di depan ustaznya mandu-mandu. Waduh. Banyak kan atau itu. Ya, itu bisa jadi lah. Kejadian seperti ini kita merasakan, kita mendapatkan apa? Banyak pemimpin itu bisa jadi ini karena akibat dari perilaku sendiri. Kita mau jauh dari ulama yang kita juga tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh kanjeng ulama. Bisa jadi. Dan yang ketiga, kalau sampai kita jauh dari ulama, yang juga dan yang diwiri iman, keluar dari dunia itu tanpa adanya iman. Makanya alhamdulillah kita tiap hari di Masjid Agung ini ada kegiatan pengajian ini paling tidak kita